masih dengan saya Ihan Martoyo dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Saya masih bersama Ibu Intan Matita PhD, beliau mengajar di Teknologi Pangan UPH. Kita curious nih, lagi ngobrol tentang proses engineering bahan pangan, terutama air ya, semua orang minum air dan nggak ada lagi yang minum air keran tapi minumnya di botolan gitu ya. Sebenarnya proses engineering water treatment itu seperti apa sih Bu Intan? Oke, jadi kalau di teknologi pangan kita juga tetap diajarin, mahasiswa juga tetap kita ajarin untuk air ya, karena seperti kita tahu air itu sangat menjadi bagian yang penting di sebuah formulasi produk pangan gitu. Jadi peranannya secara kuantitas terutama itu biasanya signifikan lah gitu ya. Jadi kita ajarin mahasiswa mengenai konsep water treatment itu sendiri gitu. Jadi water treatment itu kan bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk drinking water itu sendiri, jadi untuk membuat air tersebut layak untuk dikonsumsi. Sama yang kedua, kalau kita ngomongin water treatment itu kita bicara untuk limbah, karena harus diolah dulu airnya. Kita nggak bisa sembarangan buang itu ke lingkungan karena akan berdampak negatif gitu ya ke lingkungan kalau tidak diolah gitu. Jadi biasanya dua konsep itu sih yang kita ajarin ke mahasiswa teknologi pangan. Nah, kalau untuk drinking water treatment itu sendiri biasanya dari proses pertamanya itu adalah tentunya screening. Jadi itu seperti menyaring semua impurities, kotoran-kotoran berukuran besar dulu gitu. Jadi belum yang kecil-kecil ya, masih yang ukuran besar itu yang pertama karena itu paling gampang untuk dihilangkan. Kemudian setelah itu ada settling namanya. Jadi itu benar-benar kita mengandalkan gravitasi. Jadi biarin aja padatan-padatan yang ada itu mengendap dengan sendirinya secara gravitasi ke dasar tangkinya, settling itu gitu. Jadi itu biasanya membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi murah, cheap karena gravitation free, ya gratis gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau dipercepat bisa juga settling itu dikombinasiin sama yang namanya koagulasi. Nah, kalau udah itu pakai bahan kimia sih, pakai coagulating agent. Jadi kita tambahin bahan kimia untuk mempercepat proses settlingnya itu, karena terus padatan-padatannya itu jadi lebih gampang menggumpal satu sama lain, jadi klaster yang lebih besar, lebih berat, dia lebih cepat gitu aja sih basically. Terus setelah itu filtrasi. Nah, filtrasi ini yang paling penting ya di tahapan akhir. Filtrasi itu ada beberapa teknik atau metode sih yang bisa dipilih tergantung dari industrinya ya, dari pengolahnya. Jadi kalau ada beberapa opsi yang kita bisa pilih, misalnya sand filtration, mungkin itu yang paling simpel ya, jadi pakai berlapis, pakai mulai dari batu kerikil, pasir kayak gitu misalnya, itu yang paling umum mungkin kita bisa lihat. Tapi bisa juga udah mulai yang agak lebih modern pakai membran gitu misalnya. Jadi udah yang benar-benar porinya sangat kecil sehingga dia bisa memfiltrasi partikel yang jauh lebih kecil juga gitu. Jadi kualitas airnya jauh lebih bagus gitu. Jadi ada beberapa alternatif lah yang bisa dipilih untuk filtrasi itu. Itu yang kita pelajari juga sebagai seorang yang ya belajar di teknologi pangan gitu ya. Kalau untuk wastewater itu sendiri mungkin yang harus diperhatikan itu ada beberapa treatment juga, istilahnya mungkin ada primary, secondary gitu ya treatment. Saya nggak bahas terlalu dalam di situ, tapi intinya kalau untuk wastewater itu yang biasanya paling penting perlu dihilangkan itu adalah ada yang namanya BOD atau biochemical oxygen demand. Jadi itu basically semacam indikator seberapa banyak oksigen yang ada di dalam si air limbahnya itu gitu ya. Jadi maksudnya oksigen yang dibutuhkan untuk mikroorganisme itu mencerna materi-materi organik. Kan kalau kita ngomongin industri pangan, materialnya material organik ya gitu, dan itu kan akan dicerna oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan gitu. Jadi kalau semakin besar kebutuhan itu, jadi maksudnya si BOD-nya ini semakin besar, artinya kebutuhannya semakin besar gitu. Nah kalau itu semakin tinggi, artinya nanti organisme yang lain, higher organism yang bukan microorganism, jadi lebih sedikit kedapatan oksigennya. Nah itu jadi bahaya yang buat aquatic life gitu-gitu. Jadi karena akan dihabiskan banyak oleh mikroorganisme justru gitu. Jadi itu BOD itu harus ditekan serendah mungkin sebelum
airnya itu dibuang gitu. Kalau di Indonesia jujur saya nggak yakin ya itu diatur dalam undang-undang ya BOD-nya harus berapa gitu. Tapi kalau di European Union gitu dan di US sih harusnya udah ada regulasinya ya, BOD-nya harus sekian gitu. Jadi kalau mereka sebuah industri ketangkep wastewater-nya punya BOD yang lebih tinggi dari regulasi, mereka kena denda besar gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan. Mungkin kalau di Indonesia sadly nggak terlalu diperhatikan ya gitu, karena kalau saya nggak salah tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup kita tuh masih bilang 60% ya kalau nggak salah sungai di Indonesia tuh polluted banget gitu sebenarnya. Karena jadi dari itu industri mungkin ya? Dari industri gitu. Jadi padahal BOD itu bukan racun, bukan apa, tapi enggak sih, iya benar. Kebanyakan organic matternya. Jadi biasanya yang terus kemudian harus dilakukan oleh industri itu adalah ya dikurangin solidnya, padatannya. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan, materi-materi organik yang ada di dalam air limbah itu sebanyak mungkin dihilangkan dulu gitu. Gitu. Jadi benar-benar yang dibuang itu istilahnya ya airnya aja. Jadi materi-materi organiknya nggak usah gitu. Itu difiltrasi lagi? Difiltrasi, terus ada juga pakai bahan-bahan kimia lah yang kemudian akan berikatan dengan materi organiknya gitu lagi, terus bikin dia jadi padatan, sehingga kalau dia udah jadi padatan kan gampang ya, lebih gampang dibuangnya gitu. Gitu-gitu sih Pak. Jadi kalau water treatment itu, terus kita juga ya mengintroduce konsep-konsep kayak lagi-lagi sustainability gitu ya. Jadi air limbah itu diolah lagi, difiltrasi lagi. Tadi kayak saya bilang misalnya pakai membran ultrafiltration gitu. Terus di UV treatment, UV irradiation untuk bunuh mikroorganismenya yang berbahaya gitu ya. Terus sampai nanti bisa diminum lagi gitu, kayak yang udah dilakukan oleh Singapura. Ya, Singapura tuh punya New Water which is botol minum, kayak istilahnya boleh sebut merek nggak boleh, air mineral dalam kemasan gitu ya, yang namanya New Water itu hasil limbah. Iya, treatment dari limbah lagi, dia juga minum itu gitu. Jadi minuman yang aman untuk dikonsumsi gitu. Udah dicek sama WHO dan sampai ke standar air minum gitu ya. Tapi itu sebenarnya dari limbah yang diolah lagi gitu. Nah, kita mengintroduce konsep-konsep yang kayak gitu ke mahasiswa juga supaya mahasiswa terbuka ya sama pentingnya mengolah limbah ini. Jadi hopefully di kemudian hari kalau mereka jadi pelaku industri, mereka lebih sadar sama limbah yang mereka hasilkan gitu. Padahal kalau kita dengar iklan air botol adalah murni dari pegunungan dan lain sebagainya, terus kita bayangannya adalah ini nyerok dari gunung gitu. Botolin itu terus minum, padahal nggak pernah seperti itu ya. Iya dong, kan ada teknologi-teknologi yang terlibat dan proses-proses yang terutama filtrasi sih, ya kan. Banyak mineralnya, kalau langsung dari alam tuh kan tinggi banget mineralnya. Kita nggak mungkin terlalu keras ya, istilahnya sadah ya kalau dari bahasa Indonesia, terlalu keras gitu. Jadi nggak mungkin untuk tubuh kita langsung begitu aja. Jadi mesti kita ilangin dulu tuh mineralnya berlebih supaya di batas yang aman lah untuk dikonsumsi. Jadi gitu. jangan punya bayangan ke gunung terus minum air gitu aja terus itu yang paling sehat gitu. Iya, mungkin kalau sekali sih nggak bakal sakit perut ya, tapi tetap aja berbahaya sih. Oke. Nah ini kan sebenarnya kalau membayangkan ya yang dikerjakan oleh Bu Intan banyak fisikanya ya, filtrasi itu kan reologi mass matter flow rate gitu ya, itu kan semua fisika ya. Itu kalau buat wanita engineer ya, bukannya fisika itu kadang menghasilkan semacam barrier tersendiri ya. Itu pengalaman Bu Intan gimana sih? Iya sih, mungkin jadi sebenarnya saya nggak tahu ya fenomenanya kalau di teknologi pangan itu profil mahasiswanya mayoritas adalah perempuan justru. Mungkin karena nggak tahu image-nya kali ya, teknologi pangan entah kenapa menarik mahasiswa mayoritas itu adalah perempuan gitu. Jadi mungkin saya sendiri juga waktu kuliah juga agak kaget kalau ternyata belajarnya cukup banyak di gitu ya, misalnya ada sisi engineer-nya gitu, nggak nyangka gitu. Memang nggak 100% atau nggak banyak juga, tapi tetap ada gitu. Sesuatu yang mungkin kita tidak expect gitu ya ketika belajar teknologi pangan gitu. Jadi
Mungkin untuk yang terutama wanita gitu ya, jadi terkesan apa sih ya, kalau nggak membosankan, memusingkan, terus kayak ini ngapain sih kita belajar ini gitu ya, kita kan food scientist, food technologist gitu, ini apa sih implikasinya gitu. Saya dulu juga waktu pertama belajar reologi juga punya apa perasaan yang seperti itu gitu, kayak ngapain nih kita belajar deformation, bagaimana materi itu berubah bentuk di tekanan tertentu segala macam gitu ya. Tapi ketika kita nanti udah masuk ke industri pangan yang sesungguhnya, baru kita bisa lihat sih memang hubungannya, kayak contohnya yang lemak tadi itu gitu ya. Jadi baru buahnya baru bisa dirasakan memang nanti sih ketika terjun gitu ya ke industri langsung. Sebagai seorang engineer wanita juga kemudian bisa melihat ya konsepnya itu dapat lah ya gitu ya, dan bisa mengaplikasikan teori-teori yang didapat dari ruang kelas ke permasalahan nyata yang ada di industri gitu sih. Tapi kan Bu Intan bukan cuman survive ya, tapi thriving, terus jadi PhD gitu ya. Itu ada resep copingnya nggak kalau wanita belajar engineering itu gimana ya supaya bisa thriving sama flourishing gitu? Apa ya, saya kayaknya nggak ada ini tertentu ya kan. Sebenarnya kalau saya sih kan ke PhD-nya kecemplung aja gitu ya sebenarnya, dari industri juga waktu itu. Kebetulan karena saya di Eropa, jadi industri itu sangat dekat ya dengan akademisi gitu, punya koneksi yang cukup erat lah gitu, dan industri itu juga sebenarnya mendorong pekerja-pekerjanya untuk sekolah lagi gitu. Jadi kalau saya benar kasusnya gitu, dan di S3 saya tidak sedikit juga kok yang wanita gitu malah kayaknya kebanyakan sesama researcher itu wanita gitu sebenarnya gitu. Jadi ini aja kali ya, persistensi gitu kali ya. Maksudnya persistence aja, maksudnya ya udah pantang menyerah aja gitu, karena kalau terutama kita udah ngomong research gitu misalnya, engineer juga pasti ya pusing ya, mengalami kegagalan, pusing gitu ya, terus ada waktu-waktunya di mana harus ngulang lagi semua gitu ya, atau kalau lagi di sisi engineeringnya it doesn't work gitu, nggak bisa nih, ternyata harus pakai solusi yang lain gitu, tapi ya memang harus nyoba terus. Persistensi sama jangan takut mencemplungkan diri ya kalau kecemplung ya. Iya benar-benar, ya udah jalanin aja udah gitu ya istilahnya. Karena sebenarnya kalaupun kayaknya fisika matematika sulit, tapi skill itu kan berkembang ya, makin belajar terus makin bisa, terus tahu-tahu bisa gitu ya. Iya, dan juga kenyataan bahwa anak muda zaman sekarang kan jarang ya yang mau jadi engineers gitu. Saya kemarin itu sempat di-share juga di fakultas sebuah penelitian gitu yang dilakukan oleh salah satu dosen kita ya di fakultas DIFAS, bahwa ternyata anak-anak SMA ya sekarang lebih tertariknya kan jadi influencer ya. Kayak kameramen kita ini nih. Jadi influencer, terus bisnis, karena mungkin startup banyak ya, jadi startup. Lebih jurusan yang diminati tuh nomor 1 kalau nggak salah bisnisnya, nomor 2 mungkin psikologi kalau saya nggak salah, dengan mental health issue yang sekarang merebak gitu ya. Jadi yang engineers tuh dikit banget, kecil banget angkanya kalau saya nggak salah gitu. Tapi kalau saya ngeliatnya tuh jadi peluang justru ya. Iya kan, jadi semakin sedikit gitu, mungkin kalau terus adik-adik yang nonton ini masih SMA terus nanti jadi engineers, kalian valuable, jadi lebih valuable gitu maksudnya, jadi lebih dicari gitu, karena lebih langka. Iya, saya kalau ngobrol sama teman-teman saya di industri, jadi ngeluh susah sih cari lulusan yang engineers, yang punya mindset engineers, cara berpikir dan maksudnya kritisnya engineer, hitung-hitungannya engineer itu udah susah banget didapat gitu ya, karena mereka ketemunya lagi itu adalah ya mungkin anak-anak yang mindsetnya bisnis tapi lack di sisi engineersnya. Jadi sekarang justru mereka cari yang otak engineersnya itu gitu. Jadi kalau sekarang dengan semakin sedikit yang minat jadi engineers, malah justru harusnya jadi jadi makin dicari loh. Influencer udah terlalu banyak sekarang. Susah bersaingnya makin banyak kan, engineers bersaingnya dikit gitu, dan tetap dibutuhkan kok engineers itu. Ya, dan terutama di industri pangan ya terus-menerus dibutuhkan juga ya. Apalagi industrinya juga friendly terhadap wanita ya tampaknya ya. Iya dong. Iya. Oke, terima kasih Bu Intan. Kita ketemu lagi dalam obrolan-obrolan lain yang lebih menarik.